Baik, kita di bagian 2 ini, part 2 ini kita akan lanjut ya. Kita melanjutkan. Setelah part 1 adalah konfigurasi dasarnya udah selesai, kita lanjut ke soal atau tes berikutnya. Yang kita konfigurasi terlebih dahulu adalah dari sisi WireGuard-nya dulu ya. WireGuard-nya dulu. Karena kita akan membuat jaringannya dulu beres gitu. Kalau jaringannya udah beres, tinggal nanti service lain atau aplikasi lain bisa kita install. Untuk jaringan lokalnya atau jaringan fisiknya udah beres tadi yang di network 192.168.25.0 ya, udah beres. Sekarang kita akan ngeberesin yang di jaringan lokal atau private-nya, jaringan VPN-nya, pakai WireGuard di 10.10.40.0/24. Nah, untuk IP-nya kita ingatin lagi ya, Jakarta adalah 40.2, kemudian Semarang 40.1, dan Surabaya 40.3. Di sini yang jadi server adalah Semarang, jadi yang kita konfigurasi dulu nanti yang Semarang. Tapi untuk step pertamanya kita install dulu WireGuard di ketiga VM ini. Untuk part 2 ini saya sudah menggunakan SSH ya. Saya sudah menggunakan SSH. Di sini ada Surabaya. Ini Semarang, kita bisa lihat dari hostname-nya ya. Nanti jangan sampai bingung. Lihat di hostname-nya. Hostname-nya kalau ini berarti Semarang nih. Gitu. Kemudian kalau yang ini berarti Jakarta. Gitu ya. Jadi nanti jangan bingung itu tuh perintah di mana, lihat di sininya. Kalau kita udah set hostname nanti udah beda-beda tulisannya seperti itu. Jadi untuk step pertama adalah kita install dulu WireGuard di ketiga server. Kita mulai dari Jakarta juga boleh. pt install WireGuard, ini ya, enter aja terus kita yes. Kemudian Jakarta sudah, kita lanjut ke Semarangnya juga ya. Oke, sudah terinstall di Semarang. Selanjutnya lanjut di Surabaya. Baik, sudah selesai untuk install WireGuard-nya. Sekarang kita konfigurasi di bagian server dulu, karena servernya itu ada di Semarang ya. Ada di Semarang, jadi yang kita konfigurasi bagian Semarang dulu. Oke, sekarang kita udah masuk di Semarang ya. Untuk konfigurasi WireGuard sendiri, kita mulai dengan membuat file interface ya, membuat interface WireGuard dulu. Membuat interface WireGuard dengan cara pertama kita bisa membuat ini dulu, membuat folder dulu di RTC WireGuard. Kalau sudah kita bisa ubah permissionnya, foldernya. Kalau sudah permissionnya WireGuard, kita masuk ke folder WireGuard-nya. Kita sudah ada di RTC WireGuard. Lanjut, kita bisa generate public key ya, public key sama kita mengenerate. Sebelum kita mengenerate public key, kita harus mengenerate private key. Jadi konsepnya kayak gini, WireGuard itu pertama kita adalah generate private key dulu, kemudian dari private key itu kita bisa generate yang namanya public key, kayak gitu ya, intinya kayak gitu. Jadi public key digenerate berdasarkan private key. Untuk perintah singkatnya seperti ini. Nah, ini ya. Jadi gen key itu dimasukin ke Semarang private key, kemudian pub key-nya masih di Semarang public key. Kita enter aja. Kalau sudah enter kita cek. Nah, disitu sudah private sama public key-nya ya. Sudah ada private key sama public key-nya. Kita bisa ganti lagi permissionnya ya.
kita ganti satu lagi, yang publiknya juga kita ganti. Sudah, sekarang kita bisa ngecek dulu nih publiknya Semarang beneran udah ada atau belum. Kalau kita LS tadi sudah ada, kita cek isinya pakai cat ya, chat. Oke, udah ada isinya. Kemudian yang kedua ya, yang kedua step yang kedua adalah kita bisa setting dulu sama ya, kita setting dulu untuk di di Surabaya sama Jakarta juga sama, kita bikin folder sama kita generate public key sama private key-nya. Di Semarang berarti udah beres ya, udah beres untuk Semarang itu private sama publicnya sudah ada. Kita masuk ke mana dulu nih, Jakarta dulu deh ya. Jakarta sama aja ya, sama aja kita bikin ini langsung aja ya, Jakarta kayak gini. Oke, sekarang udah di attach WordCat, kemudian langsung kita generate juga sama ya, kita lihat sama maaf. Oke, sorry ini salah tadi ya, kita rem dulu. Oke, kita ulang lagi yang di Jakarta ya. Di WordCat kita pastikan masih kosong. Gen-gennya tadi saya masih pakai yang di Semarang ya, so kita ganti dan Jakarta biar nggak bingung. Jakarta private key sama Jakarta public key. Ini sudah. Tadi ya mana sih? Terus jangan lupa di Cihamon juga. Nah udah, kita LS di sini sudah ada, Jakarta juga sudah. Sekarang kita masuk ke yang Surabaya ya. Di Surabaya juga sama stepnya ya. Stepnya sama kayak gini. Oke, jadi kalau kita LS, nah pastikan ada Surabaya private, Surabaya public. Kalau kita LS di Semarang, sudah. Kalau kita LS di mana nih, Jakarta ya, Jakarta. Kalau kita LS tadi ya udah ada ini. Kemudian kalau kita LS di yang Semarang juga sama, udah ada ya, Semarang private sama Semarang public, seperti itu. Jadi sampai sini public key-nya sudah ke generate semuanya gitu. Kemudian step selanjutnya adalah kita bisa konfigurasi di bagian server Semarang dulu ya. Di server Semarang kita akan bikin file konfigurasi interface untuk WordCat-nya ya, dengan cara kita bisa pakai ini brand kita mana nih, Semarang. Saya clear dulu ya, kita bikin file konfigurasinya dengan wg0 ya. Ini udah di WordCat jadi langsung wg0 ini. Kemudian untuk isinya bisa kita isi seperti ini. Nah, ini
seperti ini. Kemudian untuk apa namanya, untuk ininya private key-nya itu kita ambil private key dari Semarang ya, private key Semarang. Jadi sebelum kita ini, kita harus ini dulu sih, kita simpan dulu kayak gini. Terus kita private key Semarangnya mana ini, kita cat ya private key Semarang ya. Oke, ini kita blok seperti ini kan, sama aja kita ngopi ya, kita ngopi ini sudah di blok ini sudah tercopy. Kita buka lagi yang tadi yang di Semarang private ini, kita hapus, tinggal kita klik kanan. Oke, Semarang private key-nya sudah. Kemudian di sini masih di sini langsung kita bikinin juga peer itu adalah kliennya nanti yang connect ke Semarang ini. Ada dua, peer Jakarta sama peer Surabaya gitu ya. Di sini karena kita sudah punya public key Jakarta sama public key Surabaya, kita tinggal kopas saja. Yang pertama kita bisa masuk ke mana dulu nih, ke Jakarta ya. Kemudian kita lihat public key-nya Jakarta public key. Nah, ini ya, sama ini kita tinggal kita ini aja apa namanya, blok. Ini sudah ngopi. Terus kita masuk lagi ke Semarang tadi, kita pastekan di sini. Nah di sini ya. Kemudian lakukan hal yang sama ke Surabaya. Kita pindah dulu ke Surabaya. Nah di sini cat Surabaya public key. Yang ini kita blok, udah di copy sama dengan kita masuk ke Semarang lagi, Surabaya public key-nya kita ganti ke sini. Ini ya. Untuk addressnya 10.10.41 kita sesuaikan dengan yang di soal. Jakarta 2, kemudian Surabaya 3. Kalau udah kita simpan. Kalau sudah kita simpan, kita bisa aktifkan untuk WireGuard-nya yang di Semarang. Yang pertama kita bisa enable dulu, biar kalau server ini mati kemudian nyala lagi, dia otomatis bisa nyala. Sudah di enable. Sekarang kita restart WireGuard-nya. Aduh, ini ada errornya. Kita bisa lihat errornya lah. Errornya itu IP table comments not found. Not found itu berarti kita belum install IP table kah di ini? Oh iya, tadi kayaknya belum ya. Jadi khusus di Semarang kita harus ini ya. Khusus di Semarang kita harus install IP tabel. Kita install IP tabel. Yes. Kita sudah install IP tabel. Kita ulangi perintah yang tadi yang error, yaitu restart WireGuard-nya. Oke, WireGuard-nya sudah terrestart, nggak ada error. Tadi kurang install IP tabel aja. Kemudian selanjutnya adalah kita bisa lihat statusnya ya. Kalau sudah di restart nggak ada error, kita bisa pastiin statusnya. Oke, sudah aktif. Dan kita bisa cek juga untuk daftar kliennya atau status WireGuard-nya di perintah WG. Clear dulu WG. Oke, di sini sudah ada dua klien, tapi belum ada koneksi atau kliennya itu belum ada yang connect.
karena memang kita belum setting di sisi kliennya, baik di Jakarta, ini Jakarta maupun di Surabaya belum ada yang connect ke WireGuard Semarang ini. Untuk WireGuard bagian Semarang harusnya udah selesai. Sekarang kita bisa pindah ke mana dulu, ke Jakarta dulu ya. Kita bisa pindah ke Jakarta untuk setting WireGuard klien Jakarta. Jadi di WireGuard klien Jakarta itu WireGuard klien Jakarta itu sama aja ya, kita bikin konfigurasi file konfigurasinya. Di sini kita bisa file konfigurasinya itu wg0 ya. Kemudian ini bisa kita isi dengan kayak gini. Jakarta. Di sini kita perluin dua variabel yaitu Jakarta private key Jakarta sama public key Semarang. Ini kita save dulu aja. Ini gini aja wis, kita public key-nya dulu ya. Public key Semarangnya dulu. Itu bisa kita ganti. Jakarta kita minimize dulu, kita ke Semarang untuk ngambil public key-nya. Ini ya, ada public key Semarang. Ini kita copy, kita pastekan di Jakarta di sini. Oke, kita save. Selanjutnya kita lihat public key Jakarta. Cut Jakarta public. Ini ya, ini kita copy. Kalau sudah kita copy, kita buka lagi tadi file konfigurasinya. Kita hapus private key Jakartanya. Oke. Kemudian untuk bagian DNS, kita sebenarnya bisa pakai DNS Google aja kalau biar ada internet gitu ya. Nah, seperti ini. Oh, untuk DNS kita nggak pakai Google ya, tapi kita harus lihat di soal lagi DNS itu. Di soal sepertinya dijelaskan kalau DNS-nya itu ada di Semarang di 10.10 41. Jadi untuk DNS-nya tadi mana Jakarta? Ini ya, benar ya, 10.10 41 DNS-nya. Sudah kita simpan seperti ini. Kalau sudah kita simpan, kita sama ya, kita enable sama kita restart untuk WireGuard-nya yang di Jakarta. Oke, error lagi, kita bisa journal. Oh, resolve font, not font ya, ini ya. Kalau resolve not font itu berarti kita belum install ini ya. Kalau errornya gini berarti kita belum install resolve conf. Jadi jadi gini, untuk Debian 13 ini kita butuh yang namanya resolve conf ya untuk menggunakan DNS. Resolve conf dulu kita install. Oke, sudah. Kalau sudah kita install, bisa nggak kita restart WireGuard-nya? Oke, WireGuard-nya di restart, sudah nggak ada masalah lagi dan kita lihat statusnya berarti sudah running. Sudah ya, sudah running. Berarti sudah selesai untuk ininya. Selanjutnya adalah kita bisa lihat WireGuard-nya, lihat statusnya. Kita QG. Oke. Di sini sudah ada biar ini ya, Jakarta ini sudah
Jakarta ini sudah ada peer-nya dan sudah ada handshake-nya. Kita bisa cek aja ping ke 10 10 40. Satu. Oke, belum bisa. Kita cek dulu di sisi apa? Sisi Semarangnya. Wireguard-nya statusnya udah oke. Oke, di Semarang belum ada ini ya, belum ada apa namanya, belum ada handshake untuk di Jakarta. Belum ada handshake untuk Jakarta. Kita lihat di kita lihat di sini dulu. Oke, jadi tadi kita selesai konfigurasi di bagian Jakarta. Jakarta mana? Jakarta ya. Sini kita buka lagi file konfigurasinya. Di sini sepertinya saya salah memasukkan private key ya. Private key Jakarta. Ini bukan ini adalah public key Jakarta tadi. Kita save dulu. Kita buka Jakarta private key. Yang ini. Ini Jakarta private key. Ini kita copy. Kita buka lagi di sini. Private key yang kita paste di sini. Kalau sudah, kita bisa restart untuk berikutnya. Sudah, kalau sudah kita klik gini. Oke, di sini sudah ada pair-nya sudah benar ini ya. Dan kita bisa tes koneksinya dengan ping ke server WireGuard-nya. 10.51. Salah. Saya typo. Oke. Jadi untuk Jakarta sudah bisa ping WireGuard Semarang ya. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama di server Surabaya. Server Surabaya. Nah, ini ya. Di Surabaya kita PG. Nah, regional kemudian bisa kita ini kita isi filenya dengan ini. Seperti biasa kita ambil public key Semarang dulu. Public key Semarang kita ambil Semarang public key. Nah ini kita copy, kemudian kita masuk ke Surabaya lagi. Kita pastikan di sini. Kemudian untuk private key Surabaya kita kosongin dulu, kita ambil private key-nya. Surabaya private key. Oke, di sini ya. Ini untuk IP bukan IP apa? Private key Surabaya. Kita buka lagi namanya. Kita taruh di sini di kanan nih, paste. Kita simpan. Kalau sudah kita restart untuk ininya. Nah, restartnya tadi udah di ini belum sih?
belum ya, belum pernah kita restart. Udah nggak apa-apa, kita enable sama kita restart di Surabayanya. Aduh, ada error apa ini? Oh sama ya, errornya resolve call-nya belum. Tadi yang udah di Jakarta doang sih. Oke, bisa kita apt install sudah terinstall, kita tinggal restart lagi. Sudah, kemudian kita bisa lihat statusnya WG. Oke, di sini sudah ada handshake-nya, sudah ada ya. Kelas handshake-nya sudah ada, kita tinggal tes koneksi aja. Pin tes 10 10 51 sudah reply. Kemudian kalau kita ke Jakarta, ping ke Jakarta, tadi Jakarta IP-nya berapa ya? IP-nya 2 gitu. 2 atau 3 sih? Coba. Oh 3 itu Surabaya, berarti 2 bener ya? 2. Kalau kita ping ke 2 52, benar ya? 10 10 52. Itu belum bisa ya? Belum bisa karena kalau kita lihat di sini IP route-nya default-nya masih via 25.1. Iya. Bentar, berarti ini berarti masih ada satu nih. Ini tuh dia mentok di server doang, jadi untuk saat ini ini ya apa namanya, WireGuard ini itu mentok di server atau di Semarang. Di Semarang kita perlu lakukan yang namanya IPv4 forwarding. Lakukan IPv4 forwarding dengan cara yang di Semarang itu kita untuk Debian 13 itu bisa kita buat file ya, kita buat file misal namanya 99 WireGuard kan. Bukan di sini tapi ya di etc ini ya, di etc systemctl.d sysctl.d ya, 99 WireGuard. Kita buat file di sini dan kita isi dengan isian ini, net IPv4 forward. Kenapa perlu ini? Karena di sini tugasnya adalah meneruskan ya, meneruskan antara dua interface yang 25 sama interface yang WireGuard. Nah gitu. Kalau sudah, kita bisa apply dengan ini. Oke, pastikan di sini di bagian sini nih sudah muncul ini. Seperti itu. Kalau sudah, kita bisa restart untuk WireGuard-nya ya. Atau tidak perlu, kita coba dulu.
bisa sebentar. Allowed IP-nya kita cek. Allowed IP di Surabaya itu berapa sih? Ya bener ya, 40. Hmm, 40 di Semarang. Semarang mana nih? Surabayanya. Oh, salah ini IP-nya ya. Saya ketiknya dari tadi itu. Harusnya 40 enggak sih, 42. Ini sudah reply ya. Dari Surabaya nih. Dari mana nih? Surabaya ke Semarang reply, Surabaya ke Jakarta juga udah reply. Ya dari tadi berarti yang salah itu apa namanya, saya punya addressnya salah. 101041 ini Jakarta ya, ke Semarang oke, Jakarta ke Surabaya juga sudah oke. Udah sih untuk part apa namanya, untuk part Bargat udah selesai.